Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kendala tidak terkait tugas-tugasnya? Kita browsing-browsing, Bu. Nggak masalah, memang itu tugasnya. Kalau nggak paham, browsing aja, kan difasilitasi. Gunanya HP yang kemarin saya arahkan, gunanya HP untuk fungsinya ya gunakan dengan baik. Nah itu Bu Nini termasuk menggunakannya dengan baik. Oke, kita mulai saja. Sudah ada 2 peserta. Terima kasih Mbak Ria. Ya, kita mulai saja untuk PKWU ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat datang, sampai bertemu kembali dan kangen saya rasanya tatap muka seperti ini ya sama Ibu Suparti dan Ibu Nini. Ya, kangen nggak ibu-ibu sama saya? I miss you. Karena saya ada tambahan kerjaan lagi, jadi baru sempat Zoom gitu. Juga saya lebih sebenarnya ingin mengevaluasi proses pembelajaran kita saja sebenarnya. Untuk 1 bulan kemarin kan memang tidak ada Zoom sama sekali. Aduh, mohon maaf ada berisik ya. Nah, tidak ada Zoom sama sekali. Nah, itu memang sebentar. Sebentar ya. Nah, tidak ada Zoom sama sekali. Saya ingin melihat respon dari teman-teman ini. Apakah responnya untuk tugas-tugasnya, walaupun kita tidak Zoom, tidak tatap muka secara daring ini, apakah tugasnya terselesaikan dengan baik? Alhamdulillah, dari tugas modul 1, modul 2, modul 1 itu kita masih Zoom, modul 2 itu saya coba 1 bulan tidak Zoom, ternyata berkurang yang mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, tapi alhamdulillah ini untuk PKWU untuk penugasan itu kan ada 4 ya. Ada 4. Nah, itu penugasan ada ruang lingkup wirausaha, winnernya tetap Bu Nini, terus Mbak Ida, Slamet, Eko, sama Monika. Nah, itu baru dari sekian, totalnya berapa ya siswanya? Kenal nggak teman-temannya, warga belajarnya, teman-temannya sendiri berapa sih temannya? Ibu Nini atau Bu Suparti? Dalam setara daring itu tertera anggota 40 ya, Bu? Benar nggak Mbak Ria? Mbak Rianya kemana? Iya, benar tidak Mbak Ria untuk anggotanya 40-an? Nah, 25 Ibu Nini, terima kasih Mbak Ria. Nah, kalau misalnya 40, amin, semoga nambah lagi temannya ya. Oh, yang khusus kelas 10 25. Iya, khusus kelas 10 25 dan mungkin itu 40 terbagi kelas 10 11 12 yang gitu. Nah, jadi gitu, ya. Maaf itu kayaknya di kolom itu. Iya, nggak apa-apa Bu Nini, terima kasih. Jadi untuk dari 25 peserta ya, 25 warga belajar itu yang aktif di modul 2 dan penugasannya itu baru Bu Nini, Bu Ida, Pak Slamet, Pak Eko dan
Bu Monika. Bu Suparti belum mengerjakan ya. Untuk modul 2 penugasan ruang lingkup wirausaha. Lalu analisa sederhana tentang peluang usaha, juga winernya juga masih Bu Nini, Bu Ida, Selamat, Bu Monika. Lalu di langkah-langkah penugasan perencanaan pembuatan produk usaha itu ada Bu Nini, ada Bu Ida, dan Bu Monika. Nah, cowoknya menghilang. Tadi cowoknya ada 2. Yang kedua, cowoknya ada 1. Yang ketiga, cowoknya menghilang. Nah, seperti itu ya. Lalu di kompeten administrasi dalam berwirausaha ya, komponen dalam berwirausaha itu yang mengerjakan masih Bu Nini juga, dan teman-teman ada Bu Ida juga, dan masih Bu Nini dan Bu Ida. Nah, laki-lakinya juga bapak-bapaknya belum hadir. Nah, untuk Bu Suparti, ayo semangat lagi Bu Suparti ngerjakannya. Mikrofonnya belum dinyalakan, Ibu. Kalau pas buka secara daring kan kadang lemot ya, jadi nggak jadi buka. Oh, seperti itu. Jadi gini saja, kalau memang Bu Suparti kesulitan mengirim tugas-tugasnya, jadi buka saja tugasnya dulu, penugasannya. Oh, penugasannya apa saja dibuka, lalu kerjakan secara manual. Setelah itu boleh dikirim ke adminnya Mbak Ria, nomornya Mbak Ria nanti akan diuploadkan, atau dikirim ke saya juga nggak apa-apa. Nanti saya bantu upload, atau kirim saya nggak bisa upload, nanti saya kirim lagi ke Mbak Ria untuk mengupload. Jadi kita tetap saling membantu biar semuanya jalan dengan baik gitu ya. Oke Bu Suparti? Bu, siap Bu. Ya. Nah, dari penugasan itu untuk ibu-ibu yang hebat ini kan ada materi materi yang untuk semester untuk modul 2 itu kita dari ide usaha ya, ide usaha itu bisa. Nah, Mbak Ria untuk ide usaha di unit 1 Mbak Ria. Nah, ide usaha ini, untuk ide usaha kita masuk ke ruang lingkup wirausaha. Nah, itu ada, ini berkaitan dengan tugas yang kemarin ya, penugasan 1, itu ada ruang lingkup usaha itu apa saja? Coba sebutkan Bu Nini atau Bu Suparti, siapa yang mau menyebutkan? Kita bahas penugasan kemarin, lalu kita kita bahas, lalu nama usahanya apa sih bentuknya, nah gitu. Kita evaluasi penugasan kemarin itu. Yuk, boleh buka bukunya, boleh browsing juga, boleh nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng, ayo. Monggo Bu Nini atau Bu Suparti yang mau menjawab. Ruang lingkup wirausaha atau ruang lingkup ruang lingkup wirausaha atau jenis-jenis usaha itu ada ruang lingkupnya apa saja? Ada sekitar 7, apa saja itu? Ya, yang pertama ruang lingkup agraris, nama usaha pertanian, perkebunan, perhutanan. Nama pelaku usahanya petani, pengusaha. Yang kedua, perikanan. Nama usahanya pemeliharaan ikan atau penetasan ikan, pembuatan pakan ikan. Nama pelaku usaha ya pengusaha. Nama lalu terus nomor 3 peternakan. Peternakan nama usahanya pengembang biakan burung atau unggas.
peternakan kambing atau sapi. Nama pelaku usahanya tetap sama, wirausahawan atau pengusaha. Lanjut. Yang keempat, perindustrian dan kerajinan. Nama usaha pengolahan hasil pertanian seperti beras, perkebunan seperti teh, perikanan seperti ikan, peternakan seperti ayam, kehutanan seperti pembuatan mebel. Tuh. Lanjut. Yang nomor 5. Pertambangan dan energi. Nama usaha batubara, minyak bumi. Yang keenam, perdagangan. Nama usaha pedagang menengah atau pedagang besar atau pedagang kecil seperti toko kelontong. Yang ketujuh, ruang lingkup pemberi jasa. Nama usaha operasi, angkutan, travel, pariwisata, hotel, restoran, asuransi, perbengkelan, Oke, terima kasih Bu Nini. Oke, sebenarnya itu yang tadi disebutkan Bu Nini ada di sini semua ya. Nih ada lapangan pengembangan energi itu apa saja? Nih ada batu bara, perdagangan apa saja? Ya ada toko kelontong atau lainnya. Nah, sedangkan yang kalau untuk penugasan, Mbak Ria yang di bagian penugasan. Nah, itu. Nah, untuk terima kasih Bu Nini sudah menjawab dengan baik. Ya. Nah, untuk penugasan itu sendiri sebenarnya ini ya, setelah mengetahui tujuan ruang lingkup wirausaha yang tadi disebutkan sama Bu Nini tadi ya, ruang lingkupnya apa saja. Nah, ini ya. Ada tadi ruang lingkupnya lapangan agraris, terus lapangan perikanan, lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, serta lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, lapangan pemberi jasa. Nah, untuk lapangan pertanian itu agraris itu sendiri kita bisa di penugasan itu agraris nama usahanya apa? Yang disebut tuh sebenarnya nama usahanya, misalkan usaha jambu, usaha salak pondok, usaha kopi, usaha kelapa sawit, usaha teh. Nah, seperti itu. Nama usahanya apa? Oh, usaha jambu. Nama pelaku usaha itu bukan wirausaha, itu keseluruhan secara umum. Tapi di penugasan lembar kerja LK ini untuk 1.1 dia lebih spesifik. Tugasnya apa? Wirausahanya siapa? Nah, jadi nama pelaku usaha sudah diarahkan ke ke pelakunya. Misalkan usahanya apa? Pabrik tahu. Nah, misalnya pabrik tahu, pelaku usahanya siapa? Ibu Nini, misalkan gitu. Pabrik tahu lezat, nama usahanya siapa? Oh, ternyata pabrik kedelai Sejahtera. Nah, gitu nama usahanya ya. Lalu pemilik usahanya siapa? Oh, pemilik usahanya Bu Suparti. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih kalau di lembar kerja ini ya, LK 1.1 ini dia lebih spesifik lagi ya. Spesifik itu khusus. Jadi sudah disebutkan, udah mengarah. Misalkan kayak gini, misalkan tadi yang sudah saya sebutkan, atau misalnya Ibu Suparti punya anak berapa? Nah gitu. Nah anaknya 3. Nah 3 itu sudah spesifik lagi disebutkannya gimana? Ya berarti anaknya Bu Suparti ada 3. Namanya Alif, siapa? Misalnya anaknya A, B, C. Nah gitu. Misalkan seperti itu. Nah jadi sudah spesifik lagi menyebutkannya. Bukan lagi tadi yang disebutkan Ibu Nini, misalkan nama pelaku usaha,
wirausaha. Nah, itu masih belum spesifik, itu masih dalam konteks luas ya, bukan sempit lagi. Jadi misalkan Bu Nini tadi menyebutkan untuk agraris itu petani. Nah, petani ya, petani padi misalkan, atau pedagang beras misal, atau bukan pedagang beras tapi petani bibit padi. Nah, PT apa? Nah, itu nama usahanya. Misalnya petani bibit padi sejahtera atau petani bibit padi makmur. Nah, nama usahanya siapa? Oh, karena di belakangnya ada makmur, oh namanya Pak Makmur. Gitu ya. Atau namanya Pak Slamet, atau namanya Pak Sejahtera. Nah, seperti itu nggih Bu Nini. Jadi langsung lebih spesifik gitu. Jadi tugas ini kan Anda diharapkan mampu memahami ruang lingkup yang tadi saya sebutkan ya. Ada 7, agraris, perikanan, peternakan, perindustrian dan kerajinan, pertambangan dan energi, perdagangan, serta jasa. Lalu jenengan ya ibu-ibu ini yang cantik-cantik ini diminta untuk mengidentifikasi ruang lingkup masing-masing tersebut ya di sektor tempat tinggal. Berarti di tempat tinggal Ibu Suparti dan tempat tinggal Ibu Nini. Nah, seperti itu. Berarti di ruang lingkup 7 itu ada nggak sih tempat usahanya yang ada di jenis usaha yang ada atau yang bergerak di bidang-bidang tersebut, 7 bidang tersebut di tempat tinggal Ibu Suparti atau Ibu Nini. Nah, jika ada, misalkan ini tadi, lalu langkahnya, pahami ke-7 ruang lingkup wirausaha tersebut. Setelah itu, kenali jenis wirausaha di sekitarmu. Berarti ini ya sudah dipahami di sekitar berarti tidak jauh-jauh di rumah atau di lingkungan daerahnya Ibu Nini atau Bu Suparti ya, seperti itu. Lalu kerjakan lembar kerjanya. Jadi begitu. Jadi misalkan agraris, di daerah Bu Nini ini ada penjual bibit kedelai. Nah, berarti penjual bibit kedelainya siapa? Namanya. Nah, itu. Nah, misalnya nama usahanya Toko Kedelai Gede. Ya, gitu. Berarti kedelainya gede-gede, besar-besar ya. Gitu. Jadi nggak kecil-kecil. Nah, jadi nanti hasil tempe tahunya atau olahan dari kedelainya itu dia berkualitas tinggi misalkan ya. Nah, itu namanya nama usaha agraris agrarisnya itu kedelai. Dia jenis usahanya berkaitan dengan kedelai. Lalu nama pelaku usahanya siapa? Oh, nama pelaku usahanya Pak Sentosa. Nah, misalkan gitu, atau Pak Santoso. Nah, gitu ya. Nama pelakunya. Jadi langsung lebih mengarah ke individunya. Siapa sih pemilik usahanya? Kalau pelaku usahanya, karena pelaku itu kan yang menjalankan. Pelaku itu yang mengoperasionalkan. Nah, berarti langsung ditunjuk namanya siapa. Nah, seperti itu ya. Lalu di perikanan di tempatnya Bu Nini ada nggak yang usaha ikan, perikanan itu ada nggak yang usaha pemancingan atau pasar ikan atau apa? Nah, itu ada nggak Bu Nini? Ada Bu. Ada. Namanya apa usahanya? Pemancingan apa lah situ lah. Ada lupa namanya pemancingan nggak tahu. Ya, nah berarti kan ada misalnya pemancingan A gitu. Nama pelakunya atau pemiliknya siapa? Nah, itu yang seharusnya yang ditulis sama Bu Nini atau Bu Suparti nantinya, gitu ya? Iya, maaf Bu, kemarin belum paham. Gak apa-apa, kan memang gunanya Zoom meeting ini untuk menjelaskan kesimpang siuran tugasnya kayak apa sih?
saya masih belum jelas nih kalau cuma baca. Saya butuh dijelasin sama Bu Emi. Nah, ini gunanya kita menggunakan Zoom meeting. Begitu nggih? Jadi untuk tugas-tugas besoknya itu seperti ini caranya. Jadi pahami dulu, setelah itu kalau nggak ngerti boleh bertanya kepada saya, boleh lewat japri atau telepon juga bisa. Tapi teleponnya jangan malam-malam, nanti tidak saya angkat karena saya tidur ya. Oke, terus usaha peternakan di tempatnya Ibu Suparti ada tidak? Itu mic-nya masih mati. Ada, Bu. Ada. Peternakan apa? Sapi ada, kambing, ayam. Nah, lengkap tuh. Berarti ditulis peternakan sapi. Nah, ini Bu Suparti untuk ruang lingkupnya belum dikerjakan. Nah, ini nanti dikerjakan ya. Oke, kan udah paham, Mbak. Jadi harus dikerjakan. Semangat, Mbak. Oh ya, semangat tuh dari Bu Nini tuh. Semangat Bu Suparti, semangat. Tuh. 100. Yo, 100. Jadi misalkan perikanan, peternakan tadi ya. Nah, peternakan tadi ada sapi, kambing, ayam. Nah, misalkan pemiliknya satu, ya ditulis nama pelaku usahanya siapa. Oh, Pak Parjo, misalkan, ya ditulis namanya Pak Parjo, begitu ya. Jadi dia langsung spesifik. Oh, pengusaha sapi namanya Pak Parjo, pengusaha kambing namanya Bu Sulastri misalkan, atau pengusaha ayam itu sendiri peternakan ayam, oh Bu Suparti. Wah, ternyata Bu Suparti, saya juga usaha sendiri, enggak apa-apa ditulis saja di situ ya. Jadi oh berarti ini pelakunya, saya termasuk pelaku di bidang apa ya gitu. Misalnya Bu Nini di pelaku di bidang apa nih? Misalnya Bu Nini usaha apa kemarin? Maksudnya gimana, Bu? Bu Nini punya usaha tidak? Usaha? Nggak punya usaha, Bu. Oh, berarti tidak masuk nama di ini ya, bidang usahanya berarti ya. Misalkan Bu Nini punya usaha untuk potong rambut. Nah, itu salon Bu Nini Umiati. Nah, misalkan gitu berarti itu masuk Sudah di bidang tapi belum buka. Oh, Sudah bukan. kursus. Nah, misalkan seperti itu ya Bu Nini ya. Misalnya, oh berarti Bu Nini masuk dalam golongan bidang ruang lingkup usaha. Lapangan usaha apa? Jasa. Karena dia potong rambut. Nama pelakunya siapa? Oh Bu Nini Sumiyati. Kalau misalkan Bu Suparti, oh Bu Suparti itu dia mengelola tentang gimana Bu Suparti? Menjahit Kalau menjahit itu masuk ke jasa, masuk ke jasa kalau menjahit. Jasa, Mbak. peternakan masuknya. Kalau peternakan masuk tetap peternakan kayak kambing, ayam. Nah, itu yang ternak ayam, ternak kambing, karena ini kan dibedakan ya perikanan dan peternakan. Nah, peternakan bisa ayam, kambing, terus apalagi kalau peternakan bisa di sektor misalnya pengembangbiakan burung atau unggas, dan ada juga usaha peternakan bangsa binatang ya, binatang menyusui seperti kambing dan sapi, atau bertelur tadi ya seperti unggas. Nah, itu seperti itu nggih Bu untuk peternakan. Kalau untuk ikan ya gampang ya, kalau ikan ya contohnya budidaya lele, budidaya ikan emas, ikan nila, ikan cupang, atau pembuatan pakan seperti pelet, kemudian usaha pengangkutan ikan, terus dalam ruang lingkup ini ikan-ikannya ya pokoknya berjenis-jenis ikan lah. Misalkan saya pakan ayam, nah itu juga masuk ke peternakan.
Ya, kalau ternyata saya pakan bebek, ya masuk ke peternakan. Pakan ikan, Bu, masuk ke perikanan gitu. Kalau perindustrian, nah kalau perindustrian itu seperti dalam 4 kategori ya, dibedakan biasanya kalau perindustrian. Pertama industri besar, tadi ya industri, kedua industri menengah, lalu industri kecil. Kalau untuk kategori pengrajinan dibagi menjadi beberapa usaha ya. Usahanya apa saja? Seperti kayak misalkan kerajinan itu seperti kerajinan membuat, misalkan kayak gini loh, kain flanel ya, kain flanel dibuat kotak tisu. Nah, itu termasuk kerajinan. Lalu misalkan teh dibuat jadi olahan apa. Nah, itu juga masuk ke kerajinan, bisa ya. Daun-daun tehnya dibuat jadi daun teh. Ini daun jagung yang kering ya, daun jagung yang kering itu juga bisa diolah menjadi sebuah bunga, jadikan hiasan vas atau apa yang kerajinan, itu termasuk kerajinan ya. Kalau untuk pertambangan Bu dan energi, itu di sektor pertambangan itu ada energi, sebagai contohnya apa Bu? Oh, sebagai contohnya bisa berupa pengusaha yang beroperasi dalam tambang batu bara. Nah, itu ya, batu bara itu pertambangan dan energi. Lalu minyak bumi itu juga bisa. Lalu masih banyak contoh yang lainnya yang terkait dengan pertambangan dan energi. Gas LPG Bu, olahan dari kotoran sapi, kotoran hewan diolah menjadi gas, itu bisa juga. Nah, itu berarti masuknya ke produk kreatif. Gitu, nggih. Sudah paham untuk Bu Nini dan Bu Suparti? Alhamdulillah. Insyaallah. Iya. Nah, lalu untuk perdagangan tadi apa? Sudah saya sebutkan tadi, juga sudah disebutkan juga Ibu Nini Umiati ya, tadi menyebutkan seperti toko kelontong. Nah, itu termasuk dalam usaha perdagangan. Usaha perdagangan tadi juga udah disebutkan sama Ibu Nini, ada usaha kecil, sedang, menengah, nah itu atau besar. Nah, itu juga ya. Ada usaha retail yang harus ecer-ecer, ada yang agen yang dia menyalurkan distribusinya ke dari produsen ke konsumen. Nah, seperti itu ya. Lalu ada lagi untuk pemberi jasa, banyak lagi. Kalau usaha jasa dia tata busana, tata boga, terus seperti tata rias, lalu perbengkelan, lalu contohnya banyak lagi ya. Itu lagi misalnya ditanya menjahit, nah itu juga termasuk jahit menjahit, itu termasuk Bu Suparti berarti termasuk pelaku bidang jasa jahit, jasa perma. Nah, itu juga bisa Bu ya. Nah, sudah selesai untuk yang penugasan 1. Nah, sekarang kita masuk di materi analisa sederhana peluang usaha. Nah, coba nih analisa. Nah, ini kan gini. Ayo dibacakan, tolong bisa nggak dibacakan sama Bu Nini ini. Materi analisa sederhana peluang bisa. Besar nggak ini tulisannya? Belum Bisa muncul. Belum muncul. Iya. Mbak Ria, di layarnya bisa nggak itu? Ya bisa, tapi kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Ya sudah, nggak usah, nggak apa-apa. Iya, terima kasih Mbak Ria, Bu Nini. Ya nggak usah, berarti saya bacakan saja ya sambil mendengarkan, nggak apa-apa.
Untuk analisa sederhana terkait dengan penugasan LK Kerja 1 ini juga ya. Nah, terkait dengan itu bisa dinaikkan Mbak Ria. Mbak Ria, untuk bisa dinaikkan slide-nya ke halaman 7. Nah, ini. Nah, ini. Terima kasih Mbak Ria. Nah ini, untuk menentukan ide usaha yang mampu memberikan keuntungan, silahkan kerjakan lembar kerja berikut. Nah ini tujuannya apa? Ketika kalian mengerjakan tugas ini, kalian mampu merumuskan peluang pasar, menentukan ide usaha, merumuskan tujuan dan gagasan lainnya dari produk yang akan dijual. Jadi kegiatan 1 itu kan tadi menganalisis ya Bu, di lingkungan sekitar jenengan semuanya ya, menganalisis. Oh ternyata di sini ada yang termasuk kategori kategori agraris itu ada 5 usaha. Kategori perikanan oh hanya 1 usaha. Lalu kategori peternakan oh ternyata ada 10. Wah banyak banget ya. Lalu kategori perindustrian dan kerajinan ternyata ada 5. Lalu peternakan dan pertambangan dan energi ternyata ada 7. Lalu perdagangan itu hanya 1 dan pasar saja, tidak ada pedagang kelontong lainnya. Lalu jasa, kalau jasa, kategori jasa di bidang kecantikan hanya 1, berarti salon ya. Bidang tata boga ternyata itu yang jual makanan hanya 3. Nah lalu bidang jasa jahit ternyata hanya 1 Bu Suparti. Nah dari semua golongan, dari analisis yang kalian temukan itu, nah itu sudah membuktikan bisa menjawab di penugasan selanjutnya ini ya, LK1 selanjutnya. Nah, merumuskan peluang usaha. Berarti dari sekian itu tadi ternyata yang 1 itu ada di perikanan, karena perikanan itu sangat sulit dan itu hanya menjual ikan, tidak menjual pakan ikan. Wah, berarti saya harus jualan pakan ikan nih. Nah, kan akhirnya bisa toh membuat peluang peluang pasar sendiri kan akhirnya, karena sudah dianalisis. Oh, di sini dari lingkupnya RT saja itu perikanan tidak ada. Lingkup RW ternyata juga tidak ada perikanan. Lingkup kelurahan, oh ternyata hanya 1 dan itu tambang ikan dan itu penjual ikan yang hanya disuplai. Nah, berarti misalkan, oh ternyata saya mau masuk nih bidang perikanan karena yang lainnya sudah banyak peminatnya dan sudah banyak peluang usahanya. Nah, berarti saya coba perikanan tapi jualan pakan ikan. Nah, akhirnya kan membuka peluang usaha baru, membuka peluang pasar baru untuk untuk menyediakan pakan ikan ke masyarakat. Nah, enak nggak belajarnya? Gimana? Ibu Nini sama Bu Suparti enak nggak akhirnya kalau tahu seperti ini? Ya Bu, paham. Nah, kan akhirnya enak kan? Oh, berarti sudah dianalisis semua. Oh, ternyata nggak ada yang jualan. Misalkan jasa, oh ternyata yang penjahitnya hanya Bu Suparti aja. Nah, berarti Bu Suparti bisa melalang buana tuh ya. Bisa jasa jahitnya sambil format, sambil membuat gaun-gaun yang bagus, karena yang di situ tidak ada pesaingnya. Jadi Bu Suparti itu sudah maksimal ya. Akhirnya Bu Suparti, oh ternyata saya bisa nih saya jadikan pangsa pasar saya semua gitu ya. Jadi seperti itu. Benar nggak Bu Suparti? Kalau nggak ada kan berarti nggak ada saingannya. Benar nggak? Bu. Nah gitu. Asik kan kalau belajar PKWU seperti ini? Analisis dulu dari
kegiatan usahanya semua dianalisis. Yang tidak ada apa, ayo ambil. Bu, nanti resikonya gagal gimana? Nah, namanya wirausaha kemarin apa? Pantang menyerah. Kalau gagal, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Bu, 10 lagi. 10 kali gagal, bangkrut Bu. Saya nggak apa-apa. Karena barangkali di 11 itu kalian menjadi sukses. Nah, betul nggak? Ya, betul. Nah, gitu. Wirausaha itu jangan takut gagal. Seperti owner kita Mbak Yani ya. Tahu nggak Ibu Yani? Ibu Yani juga dia usaha berbagai macam usaha yang sangat bagus menurut saya. Ada usaha kuliner, usaha jasa pendidikan, usaha kuliner yang makanan, kafe, semua disabet habis sama Bu Yani. Nah, Ibu Yani keren banget tuh. Nah, kalian kalau mau ibu-ibu ya, kalau mau usaha, ya itu caranya. Mau gagal bangkit lagi. Bu, kok nggak ada peminatnya ya? Ubah usahanya dari menjadi offline ya, luring atau orang ke orang atau temu harus COD-an, ya ubah jadi online semua. Misalkan Bu Suparti usahanya saya itu ambil orderannya kalau ada yang mau menjahitkan baju, ubah caranya. Berarti pasang iklan, pasang di sosial media. Nah, sekarang itu jangan sampai kalah dengan sosial media. Apalagi gini, kemarin sudah diluncurkan tanggal 1 Oktober itu peluncuran e-materai dari Menteri Keuangan kita ya. Jadi Menteri Keuangan itu udah diluncurkan e-materai. Jadi semuanya nanti berkas-berkas semuanya akan berkaitan dengan materai atau berkaitan dengan file-file yang dalam arti bentuknya soft file semua. Jadi dalam arti online semua. Nah, jadi ibu-ibu ini ya generasi untuk anak-anaknya nanti diajarin cara menggunakan online dengan baik dan bijak seperti itu ya. Jadi nanti udah nggak ada tumpukan buku lagi, nggak ada kertas-kertas berserakan lagi. Nah, karena apa? Karena kita sudah by data semuanya secara online. Nantinya akan seperti itu. Materai, Bu, cara penggunaan materai online-nya bagaimana? E-materainya. Nah, cara penggunaannya ya dikerjakan dengan ini baru disosialisasikan sama perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Belum turun ke kita yang masyarakat pada umumnya kita belum menggunakan itu ya, karena belum terkoneksi secara massal gitu. Maksudnya bukan terkoneksi secara massal ya, tapi terkoneksi secara secara linear ke arah bawah itu belum ada. Jadi masih di perusahaan-perusahaan yang besar karena baru saja peluncuran 1 Oktober kemarin. Jadi pemerintah juga membutuhkan sosialisasi ke kita-kita yang akan sebagai pengguna e-materai tersebut, baik perusahaan maupun individu nanti. Begitu Ibu. Nah, pengetahuannya tambah banyak nih ya kan akhirnya. Ya, Bu. Bu, saya pengetahuannya banyak penuh nih Bu. Pikiran saya banyak pelajaran, banyak tugas. Jangan takut. Nah ya, sekarang ibu-ibu tuh udah keren-keren, udah modern-modern, jangan takut Kal. Apalagi sekarang ibu-ibu juga bisa jadi guru kan di rumahnya selama daring ini. Kadang sampai pusing. Iya, emang pusing. Tapi mengasihkan. Tapi saya bangga kok sama ibu-ibu ini walaupun sudah sudah punya kesibukan lain ya sebagai ibu, tapi mampu mengajari anak-anaknya untuk lebih sukses lagi. Keren sekali ibu-ibu ya. Oke, nah terus ini kita lanjut lagi ya.
Untuk medianya panduan pengamatan. Nah, medianya panduan pengamatan. Bu, panduan pengamatan itu apa sih? Yaitu yang tadi saya jelaskan tadi, kalau agraris itu hanya satu yang punya usaha agraris. Terus usaha peternakan ternyata hanya 2, atau perikanan 1, lalu perindustrian sama sekali nggak ada karena tidak ada lahan yang harus diolah di sana berkaitan dengan perindustrian atau kerajinan. Lalu pertambangan tanahnya nggak ada, Bu. Tanahnya nggak ada yang untuk gali-gali batu atau batu bara apapun. Nah, karena kita lokasinya tidak ada sumber alam yang seperti itu. Nah, itu ya yang dimaksud dengan panduan pengamatan. Jadi tugas 1 itu berkaitan dengan tugas berikutnya. Seperti itu ya. Oh ya, ini udah selamat datang Mbak Ida ya. Oke, Mbak Ida keren nih udah masuk ya. Iya, Bu. Oke, lalu langkah kerja 1. Kerjakan lembar kerja berikut, lalu diskusikan dengan teman, menuliskan laporan hasil kerja. Nah, jadi tugasnya apa nih? Tugasnya sebutkan 5 kebutuhan masyarakat di sekitarmu. Nah, berarti dari sekian pengamatan di tugas awal, itu kebutuhannya apa? Di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda sekalian ya. Jadi ternyata di tempat tinggal saya tidak ada tadi penjual ikan, atau bahkan di tempat saya masyarakatnya itu dia membutuhkan transportasi secara misalkan membutuhkan transportasi yang mudah. Nah, berarti dengan persewaan becak keliling. Nah, itu juga bisa membuat usaha itu. Lalu ternyata masyarakat saya itu, di daerah saya masyarakatnya itu pemalas. Dalam arti pemalas itu karena dalam arti konteks positif loh ya. Positifnya malas masak karena bekerja, semua pada kerja di pabrik. Nah, kan akhirnya malas masak. Malas nyuci karena udah capek duluan nih kerja seharian. Nah, akhirnya kalian atau ibu-ibu ini membuka usaha. Pangsa pasarnya siapa? Orang-orang yang malas masak, malas nyuci. Akhirnya saya membuka usaha apa? Usaha boga, usaha makanan, usaha catering untuk yang malas masak. Biar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang susah masak atau tidak sempat untuk masak. Nah, seperti itu. Lalu, saya membuka laundry karena di lingkungan tempat tinggal saya jarang sekali orang atau bahkan punya kesempatan untuk nyuci saja susah mereka karena terlalu sibuk. Nah, dalam arti konteks malasnya, malas positif ya, dalam arti ini karena nggak sempat gitu maksudnya ya. Nggak sempat nyuci, ya buka saja laundry. Nah, itu yang dimaksud dengan kalian menyebutkan 5 kebutuhan masyarakat di sekitar. Ternyata masyarakat sekitar butuh laundry, masyarakat sekitar butuh catering harian, masyarakat sekitar butuh pedagang ikan. Nah, atau masyarakat sekitar butuh pedagang kerajinan tangan, atau masyarakat sekitar itu butuh bahan baku apa yang bisa kalian penuhi. Nah, itu kalian bagaimana cara membuat peluang pasar kalian menjadi baik, itu seperti itu ya. Jadi menggunakan by data, by analisis pengamatan di lingkungan kalian sehari-hari. Oke? Terus lanjut, berdasarkan 5 kebutuhan di atas, rumuskan 5 usaha yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Lalu tentukan salah satu jenis usaha yang paling memberikan keuntungan serta rumusan tujuan dan gagasan lainnya dari produk yang akan dijual. Nah, itu nanti realitisnya ya, realisasinya bagaimana kalian harus menjual produk yang akan dijual. Nah, itu sebenarnya tugasnya berkaitan dengan aplikatif, cuman karena kita daring ya, jadi
tidak usah aplikatif, nggak apa-apa, kalian terapkan aja di kehidupan sehari-hari, ya, begitu. Dari tugas 1, tugas 2 sudah paham ya? Oke, terima kasih. Lalu lanjut ke tekad memulai usaha. Nah, tekad memulai usaha bisa naik lagi Mbak Ria. Mbak Ria. Oke, terima kasih Mbak Ria. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan perencanaan pembuatan produk usaha, untuk tugas ini ya, itu baru Bu Nini, Mbak Ida, dan Bu Monika yang sudah mengerjakan. Bu Suparti belum lagi ya. Nanti ayo semangat. Mic-nya dihidupkan Bu Suparti. Ya, nanti saya kerjakan Bu. Nggak apa-apa, jadi sehari satu, nggak apa-apa. Nanti kan insya Allah nggak numpuk ya. Jadi hebat nanti. Ini Bu Nini keren loh. Ini Bu Nini sama Mbak Ida itu dia ada tugas langsung kerjakan, ada tugas kerjakan dia. Nah nanti kalau bisa menyusul seperti Ibu dan Mbak Ida ini biar hebat, tambah hebat, udah hebat tambah hebat. Siap Bu. Semangat Ibu Suparti. Ya Bu. Ya, nah ini kan masa tenggatnya saya kasih 8 Oktober. Nah, nanti saya ubah menjadi lebih tanggalnya. Jadi bisa mengirim. Itu kan pasti di kolom penugasan Bu Suparti sudah oranye atau sudah merah. Berarti itu sudah tidak bisa dikerjakan. Jadi nanti saya ubah lagi biar berwarna hijau. Jadi bisa langsung meluncur gitu. Ya. Ya Bu. Oke. Semangat tuh. Bu Nini kasih semangat Bu Suparti. Semangat. Kita belajar enjoy saja Bu Ibu ya. Jadi kalau udah enjoy, kalau suka, sayang, pasti nggak terbebani untuk tugasnya ya. Oke. Karena habis kita membahas ini, minggu depan kita ujian modul ya, modul 2. Jadi semua materi ini kalau bisa dipelajari, minggu depan kita ujian modul. Semangat ya. Ya Bu, gas biar Ya. cepat selesai. Nah enak kan kalau cepat selesai tuh enak banget ya kan. Cepat selesai, cepat lulus. Wah keren lagi ya. Ya biar cepat lulus. Oke. Nah ini ya untuk komponen-komponen untuk yang paling penting dalam menyusun sebuah rencana usaha ya tadi ya ulasan deskripsi bisnis ya, deskripsinya apa. Jadi usaha perikanan dideskripsikan, usaha agraris dideskripsikan. Tadi sudah termasuk deskripsi ya. Lalu strategi pemasarannya. Nah, strategi pemasarannya itu caranya bagaimana? Nah, misalkan door to door atau orang ke orang atau menggunakan online. Nah, itu ya. Lalu analisa pesaingnya siapa saja. Nah, kalau misalkan ingin meniru strategi yang sama dengan usaha lain, nah itu harus dibedakan usahanya apa saja. Lalu produknya misalkan pesaingnya itu sama-sama pedagang pisang. Nah, gitu berarti dia itu jualnya itu satu lirang itu berapa? Nah, terus jangan diubah 1 lirang harganya tetap sama tapi dapat bonusnya apa. Jadi ketika menganalisa pesaing itu juga kalian juga tidak boleh menjatuhkan pesaing kalian ya, tidak boleh curang juga ya. Lalu rencana desain dan pengembangan itu berkaitan dengan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan apa? Tahap perencanaan produk. Dari grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Ini berguna untuk apa? Untuk membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kebutuhan kalian ketika nanti kalian membuka usaha, ya.
Lalu rencana operasional dan manajemennya itu juga harus bagus karena berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional setiap unit usaha yang jenengan atau anda kalian terapkan atau praktekkan ya. Lalu pembiayaan. Nah, faktor pembiayaan ini biasanya menjadi unsur paling penting ya dalam sebuah rencana bisnis. Biasanya ada yang pinjam bank atau bahkan usahanya pembiayaannya dari modal pribadi dan yang lain. Nah, itu harus detail cara mengatur keuangannya ya. Lalu ada kesimpulan usahanya. Nah, sekarang langkah-langkahnya apa? Ketika kita ingin membuat usaha atau berwirausaha, kita harus tahu apa produk usaha Anda, ya. Usahanya apa sih? Lalu di mana lokasinya? Jadi setelah udah ada usahanya, saya ingin membuka jahit baju. Lokasinya di mana? Lokasi yang strategis di rumah aja udah banyak yang datang. Nah, oke lah, berarti di rumah ya. Lalu siapa yang akan menjadi pelanggannya? Masyarakat menengah, masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas atau anak-anak atau bagaimana? Nah, misalkan jadi gini, kalau orang usaha itu dari baru lahir, dari masih di kandungan sampai meninggal itu bisa buat usaha sebenarnya. Dari misalkan di dalam kandungan, buat usaha susu ibu hamil. Dari orang yang sudah meninggal, buat usaha batu nisan. Terus buat perlengkapan untuk orang meninggal. Itu juga udah termasuk usaha. Untuk ibu-ibu, untuk pralansia usahanya apa? Untuk lansia usahanya apa? Nah, dari golongan-golongan itu sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan usaha apa yang akan kita ambil nantinya, ya. Pangsa pasarnya siapa? Siapa yang akan jadi pelanggan kita? Remaja, anak-anak, orang tuakah, atau masyarakat yang memang sudah tutup usia. Nah, seperti itu ya. Jadi pangsa pasar itu bisa menentukan usaha apa yang akan kita ambil nantinya, ya. Lalu bagaimana saya dapat menjelaskan kepada setiap pelanggan? Nah, dalam menjelaskan kepada pelanggan biasanya menggunakan berbagai media sekarang ini ya. Medianya apa? Bisa menggunakan media online, media brosur, atau media macam banyaknya. Bisa misalkan gosip ke gosip dengan produk ya. Beli aja nih jahitkan aja Bu di rumahnya Bu Suparti, itu jahitannya rapi, halus. Nah, potongannya tuh rapi banget. Nah, itu juga bisa, itu strategi mulut ke mulut ya, menyampaikan dengan baik. Nah, itu juga bisa. Gimana dari penjelasannya tadi, sudah paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, saya lanjut ya. Lalu ada berapa unit yang akan dibeli oleh pelanggan dalam setahun? Nah, diperkirakan setahun itu saya akan mendapatkan omset berapa? Berarti saya harus memproduksi produk saya itu sampai berapa? Misalkan Bu Suparti menjahit nih, berarti saya dalam setahun itu harus mendapatkan pelanggan yang menjahitkan bakal bajunya ke saya itu harus 1.000 orang, atau dalam setahun itu harus 500 orang. Target itu menjadi sebuah motivasi kita agar usaha kita berjalan dengan lancar. Bu Eni, kalau misalkan tidak nyampe segitu, saya targetkan seminggu bagaimana? Berarti dalam waktu seminggu itu saya harus saya lanjutkan. Misalkan dalam seminggu itu saya mendapatkan pelanggan itu 1 orang, Bu. Itu berarti padahal target saya seminggu 5 orang. Ya, apa berarti kelemahannya di mana? Dicari. Apakah kelemahannya dari jahitannya? Apakah kelemahannya dari promosinya? Apakah kelemahannya dari
attitude penjahitnya. Nah, kadang-kadang gini, jahitannya udah bagus, promosinya udah bagus, tapi pelayanan primanya tidak bagus. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi orang atau konsumen kita datang ke tempat kita. Benar tidak? Benar tidak, Bu Suparti? Betul, Bu. Nah, benar. Kayak misalkan Bu Nini mau belanja di mau belanja sayur untuk masak hari itu ya. Untuk masak hari inilah. Untuk hari ini saya ingin belanja sayur mayur. Nah, saya datang, Bu Nini datang ke tempat sayur. Harganya murah, sayurnya bagus-bagus semua. Terus tidak ada lecet lah itu barang sayurnya, tidak ada ulatnya, bahkan seger-seger karena organik. Tapi ketika Bu Nini membayar, orangnya cetus banget, orangnya nggak enak banget diajak ngobrol. Nah, akhirnya Bu Nini males beli udah sekali aja, besok nggak mau beli lagi. Nah, itu kan juga termasuk menghambat usaha kita. Nah, seperti itu. Paham ya? Udah pernah nggak ngalamin seperti itu? Sering, Bu. Sering. Tapi tetap aja belanja di situ ya, karena butuh. Ganti. Oh, ganti. Nah, benar sekali. Ganti, langsung ganti. Nah, karena itu. Jadi kita kadang-kadang kita mau tapi kebalikan juga. Misalkan Bu Suparti ingin menjadikan konsumen kita sebagai raja, tapi yang dijadikan raja aja nggak bisa berperilaku baik, ya itu beda lagi. Nah, berarti nggak usah diladeni konsumen seperti itu. Nah, itu ya, jadi terkadang itu harus imbal balik. Imbal baiknya dari konsumen bagus, ya dari produsen juga dia harus baik. Nah, insya Allah usahanya akan berjalan dengan baik. Nah, misalkan nih, Bu, saya mendapatkan konsumen yang sangat tidak bagus. Ini bagaimana cara mengatasinya? Ya, caranya coba diamati saja. Sekali, 2 kali, 3 kali masih tidak bagus, ya udah nggak usah diperdulikan. Banyak lagi cari konsumen lagi yang lebih baik. Nanti kalau memang dia butuh dengan jasa kita, insya Allah akan datang kembali ke kita. Yang penting kita tetap baik ya, tidak walaupun konsumennya moodnya nggak baik, kan kita nggak tahu moodnya itu baik apa enggak, atau ada masalah keluarga atau enggak, kan juga kita nggak tahu. Tapi kita sebagai produsen dan penjual produk, kita tetap baik kepada konsumen, seperti itu ya. Oke, lalu siapa yang akan menjadi pesaing dan berapa unit produk yang dapat mereka jual? Nah, ini sudah. Nah, ini berkaitan dengan tugas 2. Nah, ya. Tugas 2, uraikan langkah-langkah menyusun perencanaan produk usaha baru. Ya, ini yang tugas 2 yang sudah mengerjakan itu ini ada langkah-langkahnya, ada Bu Nini, Bu Ida, dan Bu Monika. Nah, ini juga wah winner sekali ya, Bu Nini sama Bu Ida. Bu Suparti belum lagi. Nah, ini ini nanti kejar nih Bu Suparti ya. Oke. Ya, Bu, nanti saya kejar. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Banyak banget, harus jadi semua, jadi nggak sempat buka-buka. Nah, solusinya gimana Bu Nini kalau tugasnya seperti itu? Dicicil aja, Mbak. Tapi harus lembur malam. Nah, gitu. Jadi susah-susah dahulu, bersenang-senang dapat ijazah nanti kemudian. Nah, seperti itu ya. Karena sebuah usaha yang sebuah prestasi yang maksimal tentu akan diimbangi dengan usaha yang maksimal pula ya. Jadi tetap semangat buat ibu-ibu yang cantik-cantik ini, dan Bu Ida atau Mbak Ida ini juga ya, tetap semangat menggapai prestasi setinggi-tingginya, minimal lulus dengan baik
tanpa ada Amin. catat apapun ya dalam prosesnya gitu. Oke, nah ini untuk yang sudah untuk materi sampai kita unit 2 saja ya. Nah, ini oke sudah selesai, terus langkahnya juga sudah selesai. Deskripsi produk. Nah, ini ya untuk langkah-langkahnya itu ini ada juga Bu Suparti, ini saya jelaskan untuk menyusun perencanaan produk. Langkah-langkahnya baca kembali uraian materi unit 2. Berarti unit 2 ini uraiannya dibaca kembali, komponen-komponennya apa yang tadi sudah saya jelaskan. Terlalu, di setara daring itu kan ada materi yang harus dibuka dan dibaca. Nah, itu dibuka, dibaca, nanti ada poin 30 poin di situ ya. 30 poin kan lumayan. Jadi dibaca, lalu ada berapa persen lagi untuk 30%, 30% untuk mengerjakan ujian, untuk tugas-tugas dan ujiannya 40%. Nah, seperti itu ya. Jadi totalnya itu ada 100%. Jadi ada baca materi, ada mengerjakan tugas-tugasnya, terus ada juga untuk ujiannya nanti di akhir. Nah, minggu depan kita ujian, asik. Bu Nini udah asik, besok udah ujian, udah mulai lulus nih itu nanti. Lanjut ke modul 3. Ini modul 2 selesai, modul 3. Modul 3 selesai, semester 2 nanti ya. Kita dalam satu semester ini ada 5 modul. Ya, ada 5 modul. Oke, untuk ini untuk PKWU selesai, Mbak Ria. Kita lanjut ke sosiologi ya. Mbak Ria. Oh ya, ada pertanyaan dari Bu Nini, Bu Suparti dan Mbak Ida? Ini Bu, saya Bu. Iya, boleh. Kadang itu kan buka di materi itu kan nggak bisa kebaca ya Bu, harus mendownload dulu. Padahal kayaknya HP-nya itu tidak memadai kalau harus mendownload dulu gitu. Gimana itu Bu? Oh gitu, berarti nanti minta admin saja, diminta Mbak Ria nanti Bu Suparti minta tolong dikirimi file PDF-nya mungkin ya. Ya jadi langsung, jadi nggak keberatan. Ya. Ya, nanti langsung hubungi Mbak Ria adminnya saja, nggih, Bu Suparti. Jadi pasti dibantu sama Mbak Ria yang paling cantik, paling baik ini. Ya Bu. Jadi nanti kalau ada kesulitan baik pengiriman, baik materi dalam dalam menerima materinya, nanti hubungi saja adminnya atau guru yang bersangkutan, tutor yang bersangkutan, insya Allah akan dibantu secara maksimal juga. Kalau lihat warga belajarnya semangat, pasti tutornya semangat, pengelolanya juga semangat tentunya ya. Terus apa lagi Bu Suparti? Ada lagi? Sudah Bu. Oke, berarti hanya kendala untuk materi ya? Jadi dibuka-buka saja, sambil dibuka misalnya nggak dibaca, dibuka terus nanti bacanya terima di PDF. Nah itu insya Allah udah terekam kok. Yang penting dibuka saja materinya ya, dibuka. Tapi nggak bisa baca, buka dulu aja. Lalu nanti ketika bacanya, karena tugas-tugas kan harus baca baru ngerti tugasnya apa kan. Nah jadi tetap buka, terus kalau nggak bisa dibaca ya nanti tetap minta bantuan sama admin atau tutor yang bersangkutan gitu aja ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Suparti. Nah ini kita lanjut ya, karena sudah ke PKWU sudah selesai, kita lanjut ke sosiologi Mbak Ria.
Oke. Untungnya dari ini aja untuk nomor di awal saja Mbak, di nomor 1 unit 1. Nah itu saya hanya menjelaskan untuk penugasan dan jadi sedikit materi-materinya kita rangkum dalam 1 hari ini ya, karena besok sudah mulai, minggu depan sudah mulai ujian modul. Oke. Terima kasih Mbak Ria sudah membantu. Ya, oke. Alhamdulillah sudah sampai selesai ya di di PKWU. Kita lanjut ke materi sosiologi. Di materi sosiologi di modul 2 ini kita akan mempelajari sebenarnya ada 3 unit. Unit 1 ya, di materi unit modul 2 dengan budaya mudik ya. Budaya mudik ini itu kita akan mempelajari unit 1 yaitu realitas sosial yang ada di masyarakat. Lalu unit 2 menguak waktu menentukan bukti ya. Berarti menguak waktu seperti apa? Lalu dibuktikan bagaimana buktinya, apa saja buktinya. Nah, seperti itu. Lalu manfaat sosiologi itu sendiri bagi kita dan lingkungan kita. Oke. Oh, izin live dulu ya, Bu. Oh, ada apa ya kok live? Mau praktek. Soalnya Praktek? ini di BKBM. Gimana? Udah di Ungaran. Oh, ini di Ungaran. Ye, mau ikut kelasnya Pak Fatah dulu nggih, Bemi. Oh, Pak Fatah. Ya, Pak Fatah. Ini untuk tugas kewirausahaan juga. Nanti kita adakan kelas untuk membuat produk. Jadi nanti sama Pak Fatah, Bemi. Oh, ya sudah. Ya, nanti nanti Mbak Ida menyusul ya, Bemi. Mohon izin. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih, Bemi. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, nah kita lanjut ke sebenarnya kita jamnya sampai jam berapa ya untuk yang PKWU? PKWU. Sosiologi apa PKWU, Bu? PKWU sampai jam berapa? Sosiologi sampai jam berapa? Sosiologi itu mulainya jam 3 lebih 15. Oh, jam 3 lebih 15. Sosiologi ya? Oh, berarti kita sudah over untuk yang sosiologi ya? Nggak apa-apa lah ya. Nah, berarti untuk yang PKWU kita over sedikit. Over banyak ya? Over banyak karena ini udah 57. Oke. 15. Oh iya. Berarti nanti untuk sosiologi kita selesai 16. Wah, bentar lagi selesai nih padahal ya. Oke, kita terus saja enggak apa-apa lah sebentar diambil sedikit-sedikit ya. Oke, untuk realitas sosial. Nah, realitas sosial ini untuk penugasan ini ada di penugasan. Oke. Kalian disuruh mengamati perubahan sosial yang ada di budaya mudik ya, budaya mudik dan budaya satunya lagi apa nih budaya realitas sosial saat ini ya, budaya mudik yang ada di mudiknya
mudik lebaran dikategorikan sebagai realitas sosial yang bagaimana? Nah, itu sebenarnya bisa dijawab ya. Lalu mengapa pengguna media sosial yang marak di kalangan masyarakat menunjukkan realitas sosial yang bersifat positif maupun negatif? Nah, yang positifnya bagaimana dijelaskan. Negatifnya bagaimana itu juga dijelaskan. Lalu unit 2 menguak fakta menentukan bukti. Ini berkaitan dengan metode sosiologi menurut Prof. Dr. Suijono Suikamto. Nah, itu masuk ke halaman 7 Mbak Ria. Ke halaman 7. Nah, oke. Ke halaman 7 itu ada metodenya dari, nah ini nanti kalian berkaitan dengan tugasnya itu kan berkaitan dengan mengapa mereka melakukan aktivitas mudik ketika ada dikasih fenomena mudik yang ada hanya di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak ada mudik-mudikan ya, yang ada mudik itu hanya di Indonesia saja. Nah, metode merupakan cara kerja yang tercetus atau memiliki sistem kemudahan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan ya. Jadi metode mudik ini sebentar. Oke. Mbak Ria itu halaman berapa Mbak Ria? Yang di unit 2 Mbak Ria. Halaman 7. Halaman 7 ya unit 2. Oke. Nah, ini metode dari Prof. Suijono ya, itu ada metode historis dan metode komparatif, lalu metode studi kasus. Nah, lalu metode kuantitatif. Kalau metode historis itu adalah metode pengamatan yang menganalisis peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Nah, itu berkaitan biasanya berkaitan dengan sejarah ya, ditemukan artefak apa, ditemukan candi-candi bagaimana, nah itu ya. Lalu metode komparatif itu metode pengamatan dengan membandingkan antara macam-macam masyarakat serta bidang-bidang untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang pelaku suatu masyarakat Indonesia pada masyarakat lalu dan masa akan datang. Jadi perbedaan sekarang, waktu sekarang dan tahun depan itu bagaimana? Nah, itu termasuk metode komparatif ya. Lalu metode studi kasus itu misalkan ada kasus apa? Nah, kasus kenapa ada pelecehan seksual? Nah, lalu diuraikan, diteliti kasus-kasus itu yang mengarah ke pelecehan seksual itu bagaimana? Oh, adanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sebenarnya itu terjadi karena apa? Disebabkan oleh faktor-faktor apa? Nah, itu termasuk metode studi kasus ya, karena harus ada wawancara di situ, ada daftar pertanyaan di situ, ada partisipannya yang harus kita observasi di situ, dan di mana pengamat ikut serta dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saya ingin mempelajari budaya suku Baduy, ya. Budaya suku Baduy ya. Lalu mempelajarinya bagaimana? Oh, berarti saya harus terjun di suku Baduy itu, ikut budayanya, ikut pola cara mereka bercocok tanam itu bagaimana, lalu lingkungannya bagaimana, lalu prinsip-prinsip suku Baduy itu bagaimana. Nah, itu misalkan seperti itu ya. Nah, misalkan saya ingin ke masyarakat daerah Jawa Tengah, khususnya di daerahnya Bu Suparti. Nah, itu ada tradisi-tradisi apa di situ. Nah, itu lalu saya akan
tentu menggali lebih dalam lagi kegiatan sehari-hari di masyarakat di daerah Bu Suparti itu bagaimana. Nah, itu termasuk metode studi kasus ya. Lalu metode kuantitatif itu metode yang digunakan peneliti untuk mengutamakan bahan-bahan penelitian keterangan dengan angka-angka biasanya ya. Misalkan daftar statistik, dari daftar statistik angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat karena adanya COVID-19. Nah, itu seperti itu. Nah, itu nanti datanya sudah ada di ranking statistiknya. Lalu untuk database-nya terkait dengan jumlah penganggurannya, lalu skalanya, indeks, tabel, terus formula tertentu yang mendukung data-data tersebut. Nah, itu termasuk metode kuantitatif ya, seperti itu. Lalu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu juga ada metodenya, ada metode di antara pendekatan kualitatif yang mendukung itu ada metode historisnya juga harus ya, komparatif, historis komparatif. Historis komparatif itu bagaimana Bu? Berarti merupakan gabungan antara metode historis dengan metode komparatif. Jadi dia digabung. Historis itu kan masa lalunya atau masa lampau atau peristiwa masa lampau untuk menguak kejadian saat ini ya. Lalu ditambah dengan komparatif ya. Komparatif itu apa? Membandingkan antara kondisi masyarakat yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi digabung metode historis digabung dengan metode komparatif. Lalu sebab-sebabnya apa yang mengakibatkan terjadinya kondisi masyarakat yang sedemikian rupa? Itu sebabnya apa saja? Nah, itu masuk ke komparatif. Jadi ketika metode historis dan komparatif berarti percampuran dari kejadian saat lampau dan saat ini, di dalamnya itu prosesnya apa saja. Nah, itu diteliti ya. Lebih mendalam lagi itu namanya metode kualitatif. Nah, lalu ada metode case study ya. Case study itu berarti menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kelompok masyarakat maupun lembaga-lembaga tertentu untuk mendapatkan garis pokok peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, seperti itu. Sebenarnya materi ini banyak sekali dan bisa dipelajari sendiri. Nah, terkait dengan penugasannya, itu kan ada artikel dari Zanua Rizky Zofanda. Halaman ya, ada artikel ya, halaman 11 Mbak Yani. Mbak Yani, Mbak Ria, astagfirullah. Ya, terima kasih. Halaman 11 itu artikel tentang mengapa orang melakukan imigrasi. Nah, fenomena mudik hanya ada di Indonesia. Iya, di Indonesia adanya. Di Indonesia aja mudik bisa dibedakan pulang kampung dan mudik. Nah, itu bahasanya juga beda lagi. Nah, itu kita tidak membahas itu ya. Nah, dari mana? Dari artikelnya Zanua Rizky Zofanda. Ini berkaitan dengan mudik itu apa sih? Mudik itu kegiatan perantau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya, berkumpul lagi dengan keluarganya. Nah, itu namanya mudik. Nah, ini ada penugasannya. Untuk penugasannya itu realitas sosial itu tadi ada Bu Umu, Bu Ida, Bu Eko, Bu Marti, Pak Marji. Lalu menguak fakta itu Bu Umu, Bu Nini, Bu Ida, dan Pak Eko. Lalu manfaat sosiologi ada Bu Umu, Bu Ida, Bu Puji, dan Bu Nini. Nah, Bu Nini ini untuk yang manfaat sosiologi itu apa? Oh iya, ini Bu Nini coba nanti, karena ini kan ada yang disuruh gabung ya, kayaknya yang terkait dengan manfaat sosiologi kayaknya ya Bu Nini ya. Nanti yang unit 1 kayaknya. Nah, itu nanti gabung, tolong diajak sebagai kelompoknya itu Bu Suparti juga bisa nanti dijelaskan saja. Saya sudah mengerjakan dan sudah punya kelompok, Bu. Oh iya, oke. Berarti Bu Suparti belum. Kelompoknya Bu Nini siapa?
Itu 3 orang, saya, Bu Muniko sama itu loh. Siapa ya, Mbak Carly siapa tuh? Oh, Shirley. Nah, itu kan berarti artikelnya sama, ya, artikelnya Ya. sama. Lalu Ya. penjelasannya sama, jawabannya pasti sama. Ya. Nah, tolong untuk nanti minta tolong teman-temannya yang Mbak Shirley sama siapa satunya? Mbak Munikowati, sebenarnya kemarin saya sudah bilang, saya sudah kirim loh, sudah dapat nilai. Ternyata dia, iya saya belum kirim gitu. Oh, ya udah nanti dikejar lagi saja, suruh ngirim ya, biar mendapatkan nilai yang bagus. Iya Bu, saya sudah ingatkan kedua itu. Oke, siap-siap. Berarti kelompok ya? Sudah kelompok ya? Iya. Oke, berarti nanti saya perbaiki. Kayaknya ada kenapa Itu kok ada- ini enggak? Itu sudah saya terakan di bawah tugas. Oh, Tugas buku itu kan nama anggota kelompok gitu, 1, 2, 3 gitu. Tapi yang 2 belum dikirim. oh ya udah. Pantesan loh kok ini ada serat kelompoknya, cuma yang 2 belum dikirim. Nah, karena tugas kelompok, jadi kalau bisa dikirim pada ngirim semua biar nilainya Bu Nini nggak berkurang nantinya ya. Tapi intinya sudah kelompok ya. Ya sudah kelompok, sudah saya jelaskan kelompok sama, tetapi masing-masing harus mengirim di setara daring masing-masing begitu. Oh, oke. Berarti nanti nilainya kembali lagi semula. Soalnya ini kan kayaknya sudah saya rubah karena saya kira kelompoknya lain kok nggak mengirim gitu. Nah, nanti saya kembalikan lagi nilainya ya. Ya. Oh, berarti yang 2 juga belum ngirim. Kemarin sudah saya ingatkan 2 kali. Iya, belum kemarin ngirim. sudah saya ingatkan 2 kali, Bu. Oh, Mbak, belum, maaf. Masih sibuk, masih lembur gitu. Oh, oke, siap. Berarti nanti yang penting sudah dijelaskan, berarti nanti saya kembalikan nilainya seperti semula. Wah, keren Bu Nini. Terima kasih. Ya. Masya Allah, keren banget. Ya? Ya, itu kan tugas kelompok ya. Saya buka di setara daring, itu kok nggak ada gitu loh maksud. Yang mana? Yang tugas kelompok. Yang tugas kelompok itu ini, yang kegiatan 1, yang bagian manfaat sosiologi. Penugasan 3. Makanya kemarin kan saya sampai di grup itu kok, sampai Mbak Nini, kok punya saya nggak ada, saya sampai gitu. Oh, coba itu apa Mbak Ria? Mbak Ria tolong tampilkan di halaman 17. Iya. Nah, ini halaman 17 itu, ini di poin 1, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, ini kalimatnya yang mendasari. Coba nanti saya buka lagi, Bu. Iya, Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti ini di kelompok. Terus ini juga itu terlihat sangat jelas ya, bukunya Bu Nini campur sama geografi ya. Itu maaf Bu, 1 buku waktu itu. Ya, kan kemarin sudah janji jangan diduakan saya. Sebentar. Oke. Bener nggak? Coba. Ini memang benar, apa namanya? Itu 1 buku itu khusus tugas saya itu semua, tapi waktu nyeken mungkin masih terlihat saya tutupin. Wah, ketahuan dong. Iya, memang 1 buku
untuk apa semua Bu, maksudnya tugas, tapi tetap saya tulisin itu apa tanggal berapa gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa lah ya. Jadi Eh, sosiologi misalkan tugas 1 atau tugas 2, ini tanggalnya juga berapa gitu. Tapi oh ya, memang mungkin biar nggak kececeran gitu ya. iya, maksud saya jadi nggak pusing. Jadi saya sudah habis 2 buku. Oh, oke, sip, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Saya Tugasnya maklumi. banyak-banyak banget. Kalau banyak buku males buka ya. Kalau banyak buku ini ya malah nanti campur dengan anak-anak. Oh. Oke, nggak apa-apa Bu Nini, saya maklumi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Makasih penjelasannya Bu Nini. Nah, untuk tugas-tugasnya juga udah bagus semua dan terima kasih Bu Nini. Nanti kalau ini kalau misalkan ibu-ibu ini dapat mengerjakannya dengan rutin dan rajin, insya Allah ada hadiah dari saya buat ibu-ibu wes pokoknya. Hadiah hiburan lah pokoknya buat hiburan aja. Payung, jam dinding gitu ya Bu. Pasti nanti dapat pokoknya semangatnya Bu Nini jangan sampai kendor, semangatnya Bu Suparti tambah harus semangat ya Bu Suparti. Saya bangga deh lihat ibu-ibu ini belajarnya semangat tuh, saya senang banget rasanya. Oke, nah udah jelas ya Bu Suparti untuk penugasan yang di halaman 17 itu sebenarnya di modul ada ya. Di modul ini sebenarnya yang saya buka di slide ini tuh kan melalui modul sosiologi di modul 2. Nah, kalau misalkan sudah punya PDF-nya nanti kok kesulitan nih buka secara daring. Lihat saja di modulnya, di PDF-nya yang dikirim ya Bu Suparti. Jadi di situ ada di halaman 17 penugasan yang saya berikan. Dan halaman 11 penugasan lagi. Terus halaman 5 juga penugasan. Jadi penugasannya ada 3. Halaman 5, halaman 11 dan halaman 17. Nah, itu di modul sosiologi. Insya Allah semuanya juga materi-materinya tidak melenceng dari modul tersebut, cuman mungkin saya hanya menambah-nambahi kalau yang di modul nggak ada. Nah, lalu ini terkait dengan ujian besok ya, modul 1 dan modul 2 sosiologi dan modul 2 PKWU, itu kalian belajar ibu-ibu, Anda-anda sekalian pelajari saja untuk yang halaman 21 ya. Modul halaman 21 untuk PKWU itu pelajari, insya Allah soal-soalnya hampir mirip-mirip lah ya, hampir mirip-mirip. Kalau dibaca materinya, dibuka modulnya, insya Allah nilainya bagus nanti ya. Nah, lalu kalau untuk yang sosiologi ya, kalau yang PKWU juga nanti dilihat di uji kompetensinya saja, latihan di modulnya tersebut ya. Gitu saja. Selesai udah ya. Barangkali mau ada pertanyaan lagi, any question? Maaf Bu, kalau untuk PKWI itu kita harus lihatnya dari modul ya. Kita kan belum ada modul yang ini, belum terima modul gitu seperti ini. Kalau sosiologi kan sudah. Coba Mbak Ria, bagaimana penjelasannya Mbak Ria untuk terkait modulnya? Oh, untuk terkait modulnya bagaimana Mbak Ria? Itu gimana Bu Nini sampaikan? Oh, untuk sosiologi ada, kita sudah dapat buku modulnya, tapi kalau kayak penjas sama PKWU itu kita baca-bacanya dari modul yang ada itu. Jadi buka modul, terus
baru baca-baca materi di situ. Ya kalau yang modul yang belum diterima, maksudnya ada beberapa mata pelajaran yang itu belum dapat e-modul. Ya belum dapat. Oh iya, kalau maaf ini Mbak Ria, maaf ya Bu Emi. Nggak apa-apa. Ini mau tanya ke Mbak Ria, untuk penjas itu loh Mbak Ria, itu waktu kemarin itu 2 minggu ini kan Pak Munawar itu kan sudah selamat mengerjakan gitu. Saya cari di kolom penugasan itu tidak ada. Ternyata saya japri beliau, dia nge-share-nya di materi. Lah, saya tanya, lah kirimnya bagaimana Pak kalau kolom penugasan tidak ada? Kan ada kolom penugasan kan mestinya kerjakan, belum dikerjakan gitu kan? Nah, itu ternyata terteranya di materi gitu. Ya, saya bingung kemarin ini penugasan belum ada kok. Selamat mengerjakan tuh saya cari-cari, oh ternyata saya japri ya beliau memfotokan adanya di materi ya. Saya bingung nyarinya di mana gitu. Terus kalau Pak Munawar mintanya kirimnya ke WA itu apa namanya tugas-tugasnya dan apa namanya itu kan belum ada modulnya. Tugasnya juga meringkas jadinya ya ke e-modul lagi. Ya merangkum, kadang analis suatu pertandingan gitu, tapi yang saya bingung waktu biasanya kan kerjakan di setara daring, itu kan biasanya di kolom penugasan itu sudah tertera. Ternyata tuh masih kosong-kosong ya. Saya anggap itu belum ada tugas kan. Ternyata sudah 2 minggu. Terkadang begitu kayak ada miskom, bukan ya gimana ya? Mic-nya Bu Nini. Bu Nini pakai headset apa enggak itu? Enggak.
Iya itu maksudnya beliau menginginkannya kirim ke WA saja gitu. Ya saya makanya tapi lah iya makanya kalau tidak ada apa namanya kita kan bingung gitu. Biasanya kan secara daring itu dalam kolom penugasan gitu. Akhirnya kemarin saya japri beliau, gimana Pak? Tak bilang gitu kok saya belum menemukan. Oh ternyata tugasnya itu sekalian di materi di share sedikit bagaimana gitu, rangkuman sedikit terus ada tugas gitu 2 soal atau 3 soal. Itu lah tapi tidak ada dalam kolom penugasannya tuh masih kosong gitu. Ternyata beliau kirim WA saja gitu. Iya dan itu nilai-nilainya juga dari modul 1 belum dinilai semua. Saya bingung, ini sudah modul 2 atau Pak? Ya sudah ada 2 tugas. Saya nggak tahu. Oh, walaupun secara daring itu kan masih kosong. Teman-teman juga kemarin Pak Japri sudah mengerjakan penjas belum gitu? Belum, enggak ada tugas gitu. Kan nggak tahu. Gini Mbak Ria. Mbak Ria untuk kalau untuk penugasan itu kalau belum diupload di laman penugasannya dari tutor itu pasti belum bisa mengupload dan nanti mungkin Mbak Rianya bisa koordinasi dengan Pak Munawarnya atau bisa bantu Pak Munawarnya untuk memisahkan. Jadi materi ya kirim ke materi, penugasan kirim ke penugasan. Gitu aja biar untuk mempermudah juga. Mempermudah Pak Munawarnya juga sebenarnya. Ya Bu, kayaknya juga butuh bantuan. Ya belum diberi kolom upload. Oke. Terus untuk siapa lagi Bu Nini biar nanti bisa dibantu sama Mbak Ria. Mbak Ria ini hebat banget loh. Ya sudah muncul nilai Mbak. Sekarang sudah dinilai semua sama Pak Afif. Iya. Ya sudah saya buka lagi. Alhamdulillah ya. Nah ya itu maksudnya kemarin itu kan saya mau buka materi modul 2 masih ada tanda gembok bukan buka sudah dibuka gitu kan nggak bisa. Itu toh kalau kan harus mengeklik materi dulu baru ke kolom penugasan. Nah itu nah ya itu yang saya bingung kan ini saya klik aja nggak bisa gimana saya membuka penugasan gitu loh. Sudah bisa, sudah dinilai ya. Terus kemarin juga saya buka di penilaian itu sudah ada ujian kan, sudah saya kerjakan. Sudah saya kerjakan, ternyata selang 5 menit itu kosong. Iya, apakah sudah dihapus gitu? Oh.
Oh iya, ya yang kemarin itu kan sudah muncul 20 soal, 60 menit. Iya, sudah saya kerjakan. Ya, terus saya tinggal mandi tuh. Tak biarin komputernya, tak buka lagi, loh kok menghilang. Apa apa salah atau dicabut lagi tuh? Oh, nggih. Oh, berarti saya terlalu kesergepan ya, Bu. Nggak apa-apa Bu, malah bagus. Bagus itu Bu. Suka saya malahan. Oh iya, nah iya malah itu berarti kesergepan nih. Terus ada lagi mungkin siapa? Mumpung ini kita daring jadinya semuanya enak nih, bisa ngomong. Ada lagi Bu Nini? Bu Nini suaranya nggak bisa Bu Nini, nggak dengar. Halo? Ya udah, gimana Bu Nini? Ya ini, teman-teman pada menunggu seperti teman-teman yang ada di Ungaran bisa praktek tata boga, percetakan itu. Ya semoga aja minggu depan segera dimulai. Amin. Nah itu nanti ngobrolnya langsung saja Zoom ke Ibu Yani ya. Iya Bu. Ibu Yani dan nanti Mbak Ria bagaimana itu nanti. Ini kayaknya yang dari Tengaran sangat antusias nih. Antusias banget untuk belajar luring ya, bukan daring lagi. Ya. Oh, berarti belum datang maksudnya. Oh. Oh, berarti kok Bu Yani ngendikan minggu depan gitu, berarti belum ya? Berarti belum nih, masih belum jelas juga. Oh, gitu. Ye, terima kasih. Ada lagi Bu Nini apa lagi atau Bu Suparti? Gimana Bu Suparti? Lah, ini Bu Suparti. Maaf Bu. Lupa Bu. Maaf lupa Bu. ini ditonton Indonesia Raya. Maaf Bu, lupa Bu. Ingat, hadis menutup aurat apa yuk? Ya Bu, maaf lupa Bu. Iya. Bu Suparti ada pertanyaan nggak Bu Suparti? Enggak Bu. Enggak. Oke, terima kasih untuk Bu Nini dan Bu Suparti serta Mbak Ria yang selalu membantu saya, setia membantu saya, mau saya repotin ya. Terima kasih Mbak Ria.
Dan terima kasih untuk Bu Nini yang sangat hebat banget mengerjakan tugas-tugasnya dengan rajin. Saya seneng banget. Saya cinta pokoknya sama Bu Nini ya. Bahkan sama Bu Suparti juga suka ya. Ya, suka. Pokoknya saya love pokoknya untuk ibu-ibu hebat ini ya. Semangat untuk Bu Suparti, semangat mengerjakan tugasnya. 1 hari 1 tugas, dicicil pelan-pelan, jangan 1 hari semua tugas nanti blenger ya. Jadi 1 hari 1 tugas, insya Allah nanti bisa selesai dengan baik dan minggu depan bisa mengerjakan ujian modul. Karena kalau 1 tugas tidak bisa dikerjakan, nanti modulnya kalau belum diselesaikan, nanti modul-modulnya juga tidak bisa ikut ujian ya. Jadi Bu Suparti semangat ge. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dengan baik. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Saya Liv ya Mbak Ria dan ibu-ibu semuanya. Terima kasih Mbak Ria. Lại bảo con